kembali ke Jabang bayinya sendiri. Jabang bayi adalah entitas di mana kita masih suci, belum membuat dosa, belum membuat ngomong ya tanpa buka ada. Jabang bayi adalah gini aja. Ketika kita lahir kita masih suci. Maka kenapa itu disebut sebagai jabang bayi? Karena asosiasinya adalah dengan ketika kita baru saja lahir. Kondisi ketika lahir adalah kita belum bersentuhan dengan peradaban, belum bersentuhan dengan orang lain, belum bersentuhan dengan lingkungan. Jadi masih yang bersentuhan kita hanyalah energi langsung murni dari Maha yang Maha. Jadi gimana untuk kembali ke jabang bayinya sendiri? Mungkin yang bisa saya katakan nomor satu adalah mensimulasi itu, mensimulasi keadaan itu. Jadi keadaan di mana tidak ada yang lain kecuali dirimu dan Tuhan. Ya, nek wong Jawa ya ono semedi, nek wong Islam sholat sing kusuk dan segala macamnya. Tapi adalah membuat kondisi di mana yang ada dunia ditinggalke, kabeh ditinggalke, yang ada hanya kita, sejati ning kita dengan energi Tuhan. Itu. Saya berangkat dari yang nanya tadi siapa Mas? Yang tadi. Oke. Anda background studinya apa? Spy. Enggak, fakultasnya? Sastra Arab. Sastra Arab, oke. Ada yang teknik? Angkat tangan. Teknik. Yang fakultas lain, yang background keilmuan lain kita apa? Dokteran? Psikologi? Don apa Don? Fakultas tato, ya. Mas siapa Mas yang sastra Arab namanya Mas? Mas Aziz. Gini, Mas Aziz dulu milih sastra Arab itu murni karena memang milih sastra Arab atau denger ngeliat-liat masuk pendapat orang lain dan seterusnya? Tanya itu dulu pertama. Banyak denger. Jadi itu free willmu atau bukan? Itu kehendak sucimu atau kamu dipengaruhi? Nah, kembali ke bayi adalah mencari yang benar-benar kehendakmu. Karena kehendak Anda sekarang tuku jilbab sing piye, rambutnya dijom mundur pora, itu kan semua bukan kehendakmu. Anda ini adalah boneka-boneka yang diatur oleh industri dan produser. Harus beli ini, kalau tidak beli ini ketinggalan sama temennya, kan gitu kan. Pacaran kalau nggak punya motor kan, jadi Anda beli motor bukan karena Anda ingin beli motor, tapi karena Anda didorong oleh kebutuhan dari luar diri Anda. Teori pertama mengenai bayi adalah Anda rajin tiap hari menemukan, mencari yang benar-benar keinginan suci Anda itu apa. Oke, KKI loro supaya Anda punya keberangkatan ke belakang lebih jauh. Kalau bayi itu kan murni tuh. Kan orang mergo dikongkon nangis. Ngising, ngono kae. Apa dikongkon ngising? Dipengaruhi untuk ngising? Tidak. Maka bayi itu lambang kesucian, kemurnian, kefitrian. Tidak ada kesukaran kan memahami itu. Cuman begini. Bayimu karo bayine sing teknik kan sejenis. Katakanlah Anda memilih teknik itu bukan dipengaruhi siapa sih, memang sejak kecil saya punya kecenderungan misalnya, ya betul ya Mas ya. Sejak kecil Anda memang cenderung. Nah aku takon saya kira sampean. Sejak bayi Anda punya bakat atau struktur atau padatan rohani, frekuensi, energi yang menjadikan Anda peka, sensitif dan berminat dan mengejar masalah-masalah yang sifatnya teknik, betul enggak? Ya, itu Anda sebut natural atau alamiah, ya Mas ya. Saya tanya, apa sebabnya bayimu kok cenderung nang teknik,
bayi kae kok cenderung nang sastra. Apa sebabnya? Kalau saya sebut angka, bayimu itu angka 1, bayimu angka 1, ataukah dia angka 3 atau 4 atau 5? Artinya kamu punya kecenderungan kepada teknik itu ada backgroundnya sebelumnya. Background itu maksud saya gennya bapakmu, gennya utamanya. Dan gen itu ini ya, baru satu unsur itu, ya, ngerti ya? Jadi sebenarnya bayi itu pun tidak murni karena dia ada asal usulnya. Mergo kowe anake bak kae karo bukae itu lah. Nek kowe dudu anake kae, kak kae bukae, mungkin kowe ora cenderung nang teknik. Jadi ternyata mencari bayi itu bisa lebih jauh daripada bayimu dewe. Makanya di drama darurat nanti itu ada hal-hal mengenai sedulur papat limo pancer, ada Jibril, Mikael, Israfil, Israel, tapi turute ya. Mas Joko hafal tuh, Mas Joko hafal semuanya itu dari semua wacana. Terus tak ganggu dengan pertanyaan ketiga. Ini sampean anggap polarisasi dikit ya di bidang minat dan kecenderungan ya. Anda lahir tanggal berapa, Mas? Tahun aja. 83. Oke. Seandainya bapakmu tidak kawin dengan ibumu tapi dengan perempuan lain, lahir kamu enggak? Lahir kamu enggak? Dek, Aziz, seandainya bapakmu kawinnya tidak dengan ibumu, lahir kamu enggak? Jadi sebenarnya kamu lahirnya itu ketika kamu lahir atau ketika bapakmu milih ibumu? Apa kan? Sebenarnya kamu lahirnya itu ketika kamu lahir, Procot, atau ketika bapakmu memilih ibumu? Sebenarnya bapakmu orang milih ibumu, orang kowe. Jadi adanya potensi kamu itu ketika bapakmu milih ibumu. Jadi sebenarnya lahirmu jauh lebih dulu daripada hari lahirmu, bener nggak? Wes, tak terus ke saiki. Nek bapakmu kuwi dudu anake bapake karo ibune, dadi daerah. Aku tanya, mana bayimu? Kapan engkau lahir sebenarnya? Ngerti ya? Maka tidak ada jalan lain, dekatlah terus menerus dengan Allah. Itu jalan shortcut, jalan tikus menuju Allah. Right, apa? Jalan tikus itu. Ngerti ya Mas ya? Wah, itu menggairahkan kalau Anda cari. Nah, orang modern ini mohon maaf, pekerjaannya menghabiskan uang bertriliun-triliun dolar untuk menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Pendidikan menjauhkan dirimu dari dirimu, betul enggak? Jadi mlebu TK wis ora dadi kowe. Ya ora? Kowe dadi hamba sahayane ustadmu. Nonton TV, kowe mlebu TV syuting, kowe wis langsung dudu kowe. Kowe sama Allah itu gerowak-gerowak ketaatanmu. Tapi begitu masuk acaranya Tukul, kowe taat 100% kepada Tukul. Ya, bahkan ternyata kamu taat kepada laptop. Apakah itu dirimu? Bukan dirimu. Nah, kan asik tadi. Janjane kowe iki sapa? Bayimu itu siapa? Tidak penting ketemu atau tidak. Yang penting adalah kamu mencari. Itu hidup itu. Perkara tidak ketemu tidak masalah, tidak kawin seumur hidup tidak masalah, tapi berusaha terus. Yang penting, benar nggak? Loh ngono lho, nek Anda punya gairah seperti itu, dunia kecil, arep orde prek, orde prok monggo, ora masalah.
Karena ada skenario yang jauh lebih besar, karena engkau bersama yang abadi dan sejati yang bernama Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Orang mencari Allah itu, Anda menyebut Azza wa Jalla kan karena ente dikasih tahu Allah sendiri. Bukan mau kowe golek dhewe tak sebut sapa. Itu aja kalau kamu sadari kan itu juga asik. Nek wong Jawa Yahweh, nek wong Yahudi Yehova, meh padha ta kuwi. Aku wis kondo bola-bali. Ya ta? Mas Joko, Aloi, apalagi Mas Ruat Singkolo? Adonai, Manito, Elohim, Roy, Sabdai. Allah itu ada yang nyebut Roy, coba. Asik tak kuwi? Roy. Ana lho sing nyebut Roy. Seneng kae kuwi. Cara sangi malaikat. Kalau Dadomi itu birokratnya itu malaikat. Tapi kalau Tuhan tadi itu Sabdai. Ada yang nyebut Sabdai. Kalau orang Indian Amerika, Manito, Wahman, Atman, apa mana? Ariman, Sirga, macam-macam. Nah, kita beruntung punya Muhammad, karena kita langsung dikasih tahu nama sejatinya itu siapa. Anallah, qala ya abdi anallah, qala ya abdi anallah. Tidak bangga Anda jadi orang Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini ya tidak apa-apa. Kalau ada yang simetriskan, mensamakan Islam sama dengan FPI, FPI sama dengan saya, ya kan apa-apa. Nek panjang Islam kaya FPI, ora salah. Tanggung-tanggung, mari kita usahakan, kita demo besar-besaran agar pemerintah membubarkan agama Islam. Ayo, dan kita kirim surat kepada Perdana Menteri Australia. Hei, Perdana Menteri Australia, basmi Islam dari negerimu, karena akan merusak wanita-wanita. Menurut, sekarang apa tujuanmu? Tak jonjong, tak gonggong kan? Ayo dibubarkan sama masalah. Pani? Ayo. Tenaga di FPI kabeh, ya. Kan begitu teman sekalian. Jadi kalau Anda sudah menemukan yang sejati, maka semua yang palsu tidak bisa mengintimidasi Anda, tidak bisa jadi sedih Anda. Ketawa kamu. Wakil presiden mau mundur, umpamanya, kamu ketawa. Ya memang seharusnya dulu-dulu. Kan gitu kan. Makanya ya rasa dari wakil presiden. Wong jelas urusan Raceto karo Senduri kok. 4 menteri mau mundur. Asing ngarani menteri ya sapa janjane. Ya ngene apa ya? Ya nek kene kan oke jawaban. Orang jual sedih. Ini ordi apa tidak begini ini ya? Lagi negara iki kepengin gawe piye iki? Negara iki janjane ya ora tau ono to ya. Kapan ngadeke Indonesia ya ora cetha. 17 Agustus 45 itu kan hari perceraian dari Belanda dan Jepang. Masa pegatan karo Nabi meneh bareng? Lono, ini kan hari pegatan nasional, tapi hari pendirian Republik nggak ada teksnya di undang-undang. Jadi ini agak jadah nih. Ini jauh apa-apa mungkin ini anak jadah kabeh. Ayo saya pada malingin, gitu loh. Tapi tidak apa-apa kita, karena kita untuk itu semua kita tidak lantas berontak. Ngapa berontak? Berontak hanya dilakukan oleh orang yang kalah. Betul? Orang yang diinjak-injak yang akan berontak. Kita nggak diinjak-injak kok. Emang berani injak-injak kita? Ayo Dewan. Ayo sobat TNI, Polri kabarin ya. Kamu injak-injak aku balas dengan cintaku yang melimpah.
Kalau cintaku agak kehabisan stok, aku pinjam punya imam yang belum pernah dipakai.